Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alfika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKB PAI 2020 dengan materi hudud. Ya, sebelum saya mulai jangan lupa subscribe Alfika Channel agar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kita mulai soal nomor 1. Hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan disebut A. Jinayat, B. Hudud, C. Diyat, D. Kafarah. Jawabannya adalah B ya, hudud. Jadi hudud ini mempelajari hukum-hukum terhadap kejahatan ya, kecuali pembunuhan dan penganiayaan. Nah, kalau pembunuhan dan penganiayaan ini dipelajari dalam jinayat yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau membahas tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, ini dipelajari dalam hudud. Kemudian nomor 2, di bawah ini yang termasuk jaro'imul hudud yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fikih adalah A. Penganiayaan, B. Zina, C. Mencuri, D. Khadzaf. Jawabannya adalah A ya, penganiayaan, karena ini yang bukan ya. Pembahasannya macam-macam jaro'imul hudud yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fikih adalah zina, khadzaf, mencuri, meminum khamar, murtad, bughod, dan hirobah. Jadi ini yang dikupas atau yang dipelajari dalam hudud ya. Jadi ada beberapa hal selain penganiayaan dan pembunuhan. Karena ini pertanyaan yang bukan, berarti jawabannya adalah A ya, penganiayaan. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Had atau hukuman pada pelaku zina muhsan adalah A. Cambuk 100 kali, B. Pengasingan selama 1 tahun, C. Rajam, D. Cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Jawabannya adalah C ya, rajam. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa zina ini ada 2 macam, zina muhsan dan ghairu muhsan. Nah, zina muhsan ini dilakukan orang yang sudah menikah, baik itu janda maupun duda. Jadi hukumannya adalah rajam ya. Untuk zina muhsan ini hukumannya adalah rajam. Selanjutnya nomor 4, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, had bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah A. Cambuk 100 kali, B. Pengasingan selama 1 tahun, C. Rajam, D. Cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Jawabannya adalah D ya, cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Jadi hukuman zina ghairu muhsan atau orang yang belum menikah, pelakunya belum menikah, ini adalah cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Ini menurut Imam Syafi'i dan Ahmad. Nah, karena di dalam Al-Quran sendiri hukuman bagi zina ghairu muhsan ini adalah cambuk 100 kali dan pengasingan, sehingga untuk pengasingan ini para ahli fikih berbeda pendapat ya. Nah, ini Imam Abu Hanifah berpendapat kalau had bagi pezina ghairu muhsan ini hanya cambuk 100 kali.
Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina ghairu muhsan, maka pengasingan masuk dalam kategori ta'zir bukan had. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Jadi menurut beberapa ahli fikih ya dijelaskan, ada yang berpendapat cambuk 100 kali dan pengasingan, ada juga yang berpendapat pengasingan hanya untuk laki-laki. Ada yang berpendapat bahwa pengasingan ini sesuai dengan hakim ya. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini hukuman zina ghairu muhsan adalah cambuk 100 kali dan pengasingan 1 tahun. Selanjutnya soal nomor 5, melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan disebut dengan Abu Ghad, B. Khazab, C. Hirabah, D. Had. Jawabannya adalah B. Khazab. Jadi Khazab ini adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Namanya adalah Khazab. Selanjutnya nomor 6, hukuman bagi pelaku khazab adalah cambuk sebanyak A. 80 kali bagi yang merdeka, 40 bagi budak, 100 B. 100 kali bagi yang merdeka, 50 bagi budak, C. 100 kali bagi yang merdeka, 80 bagi budak, D. 80 kali bagi yang merdeka, 50 bagi yang budak. Jawabannya adalah A ya, 80 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi budak. Selanjutnya soal nomor 7, di bawah ini adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hukuman khazab kecuali A. Penuduh dapat menghadirkan 4 saksi laki-laki adil, B. Penuduh dapat menghadirkan 2 saksi laki-laki adil, C. li'an, D. Tertuduh memaafkan. Jawabannya adalah B ya, penuduh dapat menghadirkan 2 saksi laki-laki adil, karena ini kecuali. Jadi ketika seseorang ini menuduh orang yang baik ini berbuat zina atau khazab ya, maka dia tidak mendapatkan hukuman khazab jika beberapa hal. Misalkan A, pertama penuduh dapat menghadirkan 4 saksi laki-laki adil. Jadi kalau khazab ini penuduh dapat menghadirkan 4 saksi laki-laki adil, maka dia tidak mendapatkan hukuman khazab. Kemudian li'an dan tertuduh memaafkan. Jadi ketika 3 keadaan ini dialami oleh penuduh, maka dia tidak mendapatkan hukuman khazab. Selanjutnya soal nomor 8, larangan khamr dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Al-Maidah 93, B. Al-Maidah ayat 92, C. Al-Maidah ayat 91, D. Al-Maidah ayat 90. Jawabannya adalah D. Al-Maidah 90. Soal nomor 9, menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud dan ulama Zahiriyah, hukuman bagi peminum khamr adalah A. 40 kali cambuk, B. 80 kali cambuk, C. 100 kali cambuk, D. 50 kali cambuk. Jawabannya adalah A ya, 40 kali cambuk. Ini menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah. Nah, menurut jumhur ulama mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal
berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari sepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamar adalah cambuk sebanyak 80 kali. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Abu Daud dan ulama Zahiriyah ini adalah 40 kali. Selanjutnya nomor 10, larangan mencuri dijelaskan dalam Al-Quran surat A Al-Maidah 40, B Al-Maidah 39, C Al-Maidah 38, D Al-Maidah 37. Jawabannya adalah C ya, Al-Maidah ayat 38. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Selanjutnya nomor 11, menurut mazhab Hanafi nisab atau kadar minimal barang yang dicuri adalah A 12 dirham, B 10 dirham, C 8 dirham, D 3 dirham. Jawabannya adalah B ya, 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Jadi dalam hal ini nisab atau kadar minimal barang yang dicuri yang akan mendapatkan had atau hukuman itu adalah 10 dirham ya menurut madhab Hanafi. Kalau jumhur ulama ini adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam ilmu fikih menyamun, merampok dan merompak disebut dengan A buhot, B hirobah, C hudud, D jarimah. Jawabannya adalah B ya, hirobah. Jadi menyamun, merampok, merompak ini istilah dalam fikih namanya adalah hirobah. B ya jawabannya. Selanjutnya soal nomor 3, hukuman bagi perampok, penyamun dan perompak dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah 40, Al-Maidah 32, C Al-Maidah 38, C Al-Maidah 33. Jawabannya adalah D ya, Al-Maidah 33. Selanjutnya soal nomor 14, orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah disebut dengan A Khadzaf, B Buhot, C Hirobah, D Li'an. Jawabannya adalah B ya, Buhot. Jadi orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah disebut dengan Buhot. Selanjutnya soal nomor 15, penjelasan terlebih dulu ya. Tindakan yang dilakukan buhot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Selanjutnya soal nomor 15, tindakan hukum yang pertama terhadap buhot adalah A mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. B menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. C memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. D diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Jawabannya adalah A ya, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Jadi tindakan pertama untuk buhot ini adalah mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau masih memberontak atau membangkang ya, ini maka langkah kedua adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah.
Kemudian apabila masih memberontak, maka langkah ketiga adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Dan apabila masih berontak lagi, maka langkah terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Ini ya tindakan hukum terhadap wuhud. Ya teman-teman, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya dari saya pribadi dan apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Afika Channel.